Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strategi bisnis dan multibisnis. Perkenalkan, nama saya Andini Aulia dengan NIM belakang 118. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis generik. Strategi generik adalah cara dasar perusahaan bersaing di pasar. Tupperware memilih untuk menggunakan strategi diferensiasi. Tupperware menerapkan strategi diferensiasi, yaitu fokus pada keunikan produk dan nilai tambah dibanding pesaing. Nah, yang pertama itu ada inovasi produk. Mereka menciptakan produk yang menonjol dengan desain yang ergonomis atau mudah dan nyaman dipakai, lalu menggunakan material bebas BPA atau aman untuk kesehatan. Dan yang terakhir ada memiliki teknologi penyimpanan yang canggih untuk menjaga kesegaran makanan. Yang kedua itu ada citra merek atau brand image. Nah, Tupperware dikenal sebagai merek yang premium atau berkualitas tinggi, inovatif, selalu ada yang baru, dan berorientasi lingkungan atau peduli pada bumi. Yang ketiga itu ada keterlibatan pelanggan atau customer engagement. Mereka membangun hubungan erat dengan konsumen melalui Tupperware Party atau acara sosialisasi produk yang khas dan menciptakan komunitas pelanggan yang setia. Nah, yang keempat itu ada pelayanan. Mereka memberikan garansi seumur hidup untuk produk tertentu. Ini sangat kuat untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. Nah, selanjutnya ada posisi strategi utama atau grand strategi. Ini adalah rencana besar perusahaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Dilihat dari posisi mereka di matriks strategi. Tupperware saat ini diposisikan di kuadran 3 dan 4, yang intinya fokus pada memaksimalkan semua kekuatan yang mereka miliki atau internal maupun eksternal. Nah, di sini ada kuadran 3 atau pengembangan produk dan inovasi. Fokusnya menciptakan produk baru untuk pasar yang sudah ada. Nah, contohnya itu mengembangkan produk yang ramah lingkungan seperti eco bottle dan wadah yang bebas BPA. Nah, selanjutnya ada kuadran 4 atau diversifikasi konsentris dan joint venture. Fokusnya masuk ke bisnis yang masih berkaitan atau sinergis dengan bisnis inti atau bekerja sama dengan perusahaan lain. Nah, contohnya itu masuk ke bisnis kosmetik dan perawatan tubuh melalui anak perusahaan seperti Nutrimetics dan Cosmetics. Ini dilakukan karena produk ini juga dijual dengan sistem penjualan langsung yang mirip. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ristia Nurul Aini dengan NIM akhir 120. Saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis atau grand strategi dari Tupperware. Jadi, kalau kita lihat model grand strategi clusters, Tupperware ini ada di kuadran 1, yaitu perusahaan yang punya posisi persaingan yang kuat dan pertumbuhan pasar yang cepat. Artinya, Tupperware ini masih punya peluang besar buat perkembangan karena produk-produknya masih banyak diminati dan punya daya saing yang tinggi. Nah, dari posisi itu strategi yang cocok buat Tupperware fokusnya ke pertumbuhan. Ada 3 strategi utama yang bisa dipakai, yaitu poin pertama ada concentrated growth. Ini maksudnya Tupperware fokus buat ningkatin penjualan produk utamanya kayak wadah penyimpanan makan dan botol minum. Jadi lebih menekankan ke produk andalan mereka supaya makin kuat di pasar. Dan poin kedua ada vertical integration. Strategi ini Tupperware berusaha buat mengontrol rantai pasokannya dari produksi sampai distribusi ke konsumen. Jadi kualitasnya tetap terjaga dan biaya bisa lebih efisien. Poin ketiga ada kin-centric diversification. Kalau strategi ini mereka bisa kembangin produk baru yang masih ada hubungannya sama bisnis utamanya. Misalnya peralatan dapur yang inovatif atau produk gaya hidup sehat jadi lebih relevan. Tapi tetap ada unsur pembaruan. Jadi intinya karena Tupperware udah punya posisi yang kuat dan pasarnya masih
tumbuh cepat, strategi yang pas adalah strategi pertumbuhan, memperkuat produk utama, jaga kualitas lewat kontrol rantai pasok, dan terus berinovasi biar tetap menarik di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis strategi multi bisnis dari Tupperware menggunakan matrik BCG atau Boston Consulting Group Matrix. Analisis ini membantu kita melihat posisi produk Tupperware berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan pasarnya. Jadi, ada 4 posisi utama di dalam BCG Matrix, yaitu ada star, ada cash cow, question merek, dan yang terakhir ada dog. Masing-masing posisi ini menggambarkan kondisi produk yang berbeda-beda. Yang pertama, star atau bintang, ini adalah produk dengan pangsa pasar tinggi dan pertumbuhan pasar yang juga tinggi. Di Tupperware, produk ini jadi andalan utama, misalnya wadah makanan dan botol minum yang penjualannya tinggi, loyalitas konsumennya juga besar, apalagi sekarang tren hidup sehat yang kebiasaan membawa bekal sendiri membuat permintaan terus meningkat. Yang kedua ada cash cow atau sapi perah. Di posisi ini produk masih punya pangsa pasar tinggi tapi pertumbuhannya sudah mulai melambat, biasanya karena persaingan makin banyak dan harga produk pesaing lebih murah. Jadi produk di kategori ini masih menguntungkan, tapi pertumbuhannya gak secepat dulu. Selanjutnya ada question merek. Ini produk yang punya pertumbuhan pasar tinggi tapi pangsa pasarnya masih kecil. Contohnya bisa produk edisi baru atau model unik kayak desain tempat makan anak-anak atau karakter tertentu. Nah, produk ini masih harus dilihat potensinya. Masih harus dilihat potensi, bisa jadi bintang kalau berhasil, kalau turun, kalau gagal bersaing. Terakhir ada dog. Ini posisi di mana pangsa pasar rendah dan pertumbuhannya juga rendah. Misalnya produk Tupperware model lama udah gak diminati konsumen lagi. Biasanya produk di kategori ini perlahan akan dikurangi produksinya. Jadi dari analisis BCG ini kita bisa tahu produk mana yang perlu dipertahankan, dikembangkan, atau mungkin diganti dengan inovasi baru supaya bisnis Tupperware tetap seimbang dan tumbuh terus. Perkenalkan, nama saya Laura dengan NIM akhir 116. Di sini saya akan melanjutkan materinya mengenai daya tarik industri, matriks kekuatan bisnis. Yang dimana matriks ini menilai daya tarik industri dan juga kekuatan bisnis. Yang pertama ada industri wadah makanan yang masih sangat menarik, terutama dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dengan strategi berfokus pada segmen premium dan juga ramah lingkungan. Lalu yang kedua, ada kekuatan bisnis Tupperware yang sudah cukup tinggi yang dikarenakan brand image, kualitas yang premium, dan juga jaringan distribusi global. Dengan strategi mempertahankan diferensiasi dari produk plastik murah dengan edukasi nilai jangka panjang. Lalu yang ketiga ada sinergi pemasaran dengan strategi Tupperware membangun brand image premium, inovatif, dan juga ramah lingkungan yang berlaku untuk seluruh produknya. Dan juga kampanye digital juga dilakukan secara integrasi untuk semua unit. Baik, selanjutnya ada siklus hidup mengenai matriks kekuatan yang sangat kompetitif, yang dimana menilai posisi produk dalam daur hidup produk. Apakah masih dalam tahap pertumbuhan, kematangan, atau penurunan? Tentu saja produk ini di tahap kematangan. Dan juga produk ini sudah lama dikenal luas, tetapi untuk menghadapi kompetisi yang cukup ketat dari produk plastik murah dan juga merek lain yang memiliki harga yang lebih terjangkau. Lalu yang terakhir, secara kualitas Tupperware masih masuk ke dalam kategori yang cukup unggul. Selanjutnya adalah BCG Strategic Environment Matrix. Jadi matriks ini membantu memilih strategi jangka panjang berdasarkan kondisi lingkungan bisnis dan kompetisi. Jadi BCG Strategic Environment Matrix
Ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana lingkungan bisnis dan tingkat persaingan memengaruhi strategi perusahaan. Kemudian, tujuan utamanya adalah membantu manajemen menentukan strategi jangka panjang yang sesuai dengan kondisi pasar dan kekuatan kompetitif perusahaannya. Jadi, produk tempat makan Tupperware itu merupakan produk utama dan legendaris yang sudah dikenal secara global. Namun, saat ini produk tersebut beroperasi dalam lingkungan bisnis yang berubah cepat dan sangat kompetitif, terutama karena yang pertama itu alasannya banyaknya produk sejenis yang dengan harga yang lebih murah di pasar, baik lokal maupun impor. Yang kedua itu munculnya tren produk ramah lingkungan yang menuntut perusahaan berinovasi dalam bahan baku. Yang akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Davinda Magani Hanesti dengan NIM belakang 1117. Konsep patching dalam teori strategi multibisnis. Bentuk-bentuk patching di Tupperware. Aspek patching yang pertama, patching model bisnis atau business model adjustment. Implementasi di Tupperware. Dahulu mengandalkan sistem home party atau direct selling konvensional. Kini beralih ke digital direct selling dan e-commerce. Perusahaan meluncurkan platform Tupperware Connect. Dan yang kedua, patching struktur bisnis atau business unit realignment. Corporate parent merupakan penataan ulang portofolio produk. Yang pertama, fokus pada core product atau wadah makanan yang inovatif. Dan yang kedua, menutup atau menggabungkan beberapa unit non-inti. Dan yang ketiga, patching produk atau product adjustment, mengembangkan produk ramah lingkungan atau eco plus line dan produk gaya hidup sehat atau wellness line untuk merespon tren pasar baru. Dan yang keempat, patching pemasaran atau marketing channel adjustment, beralih dari party based selling menjadi online community selling melalui media sosial, influencer, dan digital ambassador. Tupperware juga bekerja sama dengan platform marketplace. Dan yang kelima, patching sumber daya dan SDM, melakukan retraining atau pelatihan ulang terhadap para sales konsultan agar mampu menggunakan media digital dan aplikasi penjualan online. Dan yang terakhir, patching citra merek atau brand repositioning, melakukan rebranding global dengan slogan Confidence Becomes You dan No Time to Waste untuk menyesuaikan dengan generasi muda dan konsumen peduli lingkungan. Selanjutnya itu ada dampak strategis dari patching Tupperware. Yang pertama, dampak positifnya yaitu adaptif terhadap perubahan pasar digital dan tren eco-living. Dampak tantangannya itu memerlukan investasi besar dalam teknologi dan pelatihan SDM-nya. Kemudian yang kedua, dampak positifnya, portofolio produk menjadi lebih relevan dengan kebutuhan konsumen modern. Dampak tantangannya yaitu resiko kehilangan pelanggan lama yang terbiasa dengan model home party. Yang ketiga, dampak positifnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan kecepatan inovasi produk. Kemudian dampak tantangannya yaitu proses restrukturisasi bisa menyebabkan resistensi internal sementara. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.